Alhamdulillah kita dapat berkumpul di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Amin. Sampun lami ya Bu, tidak ada kegiatan seperti ini nggih. Alhamdulillah, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan seperti ini. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Mbak Devi sebagai PJ program. Monggo Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Mbak Devi dari program kesehatan lingkungan. Ada yang tahu kesehatan lingkungan itu apa? Kesehatan lingkungan yang megang ini program STBM tentang sanitasi, tentang ODF. Masih ingat? Masih ingat ya? Sudah desa ODF semua ya, soalnya kan sudah kabupaten ODF. Ini saya mau menjelaskan tentang STBM. Sudah lama ya ibu-ibu saya menjelaskan STBM itu dulu waktu desa ODF tahun berapa nih? 2023 gitu. Iya. Nah ini kenapa kok dijelaskan lagi tentang STBM? Karena kita menuju desa STBM. Kalau kemarin kan desa ODF nih, hanya jamban. Nah sekarang desa STBM 5 pilar harus terpenuhi. Nah tahun kemarin itu baru desa Wotsogo yang jadi desa STBM. Nanti selanjutnya harus desa-desa lainnya ikut menjadi desa STBM. Nah kita bahas STBM itu singkatannya apa Bapak Ibu? Itu ada tulisannya sanitasi total berbasis masyarakat. Nah ini STBM bukan sekedar membangun fasilitas fisik, melainkan membangun kesadaran dan perilaku higien sanitasi. Itu ada yang di bold warna hitam, itu yang paling penting deh, perilaku. Karena meskipun kita punya pengetahuan tentang STBM, tapi kalau perilakunya nol, nggak dilaksanakan, sama aja nih. Ini 3 manfaat utama STBM dari kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Dari kesehatan yaitu menurunkan drastis penyakit menular berbasis lingkungan. Apa penyakit berbasis lingkungan seperti diare, itu contohnya untuk anak-anak kebanyakan ya. Lingkungan, kemudian lingkungan desa yang bersih, bebas dari bau tidak sedap. Dari ekonomi, menghemat biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Ini yang tak maksud 5 pilar STBM ini ibu-ibu. Yang pertama yaitu stok BABS sudah terpenuhi ya. Yang kedua ada cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat pengamanan sampah rumah tangga. Yang kelima pengamanan limbah cair rumah tangga. Kita bahas satu-satu ya. Ini pilar 1 stok BABS. Enggak banyak yang tak jelaskan stok BABS ya, karena sudah ODF. Seperti tinja manusia, nanti kalau buangnya sembarangan, alirannya dialirkan ke sawah, itu bisa mencemari tanaman. Kalau dialirkan ke sungai, bisa mencemari sungai. Terus semisal lalat, ibu-ibu, lalat, nanti ada lalat yang menghinggap ke tinja, kemudian hinggap di makanan jenengan. Nanti jenengan makan kan juga mengakibatkan diare. Ini pilar kedua yaitu cuci tangan pakai sabun. Ada 5 waktu kritis CTPS. Yang pertama sebelum makan. Jadi jangan sebelum makan cuci tangan rembutan. Apa sebelum makan nggak ada yang cuci tangan? Cuci tangan gitu. Meskipun cuci tangan pakai air aja tanpa sabun itu kan yang penting cuci tangan di air mengalir gitu. Tapi lebih bagus lagi pakai sabun. Nggak apa-apa pakai sabun bata. Pakai sunlight juga nggak apa-apa. Gitu. Karena kan nggak tahu kita habis beraktivitas, kemudian tangannya ini kan meskipun kelihatan bersih gitu Bapak Ibu, tapi kan ada kumannya. Kuman kan tidak terlihat, bakteri tidak terlihat. Yang kedua sebelum mengelola dan menghidangkan makanan. Yang ketiga setelah buang air besar. Ada yang setelah buang air besar enggak BAB, enggak cuci tangan? Enggak ada nggih. Yang
Yang keempat, setelah menceboki bayi atau anak. Nah ini wajib ya. Meskipun jenengan nyeboki bayi itu pakai tisu basah, wis wangi kok bu, wis wangi gak apa-apa, wis resik, tetep nggih harus cuci tangan di air mengalir. Kelima yaitu setelah memegang benda kotor atau hewan. Jadi jenengan kalau habis dolanan mbek kucing, terus ngombeni sapi, ngombeni wedhus, itu harus cuci tangan. Itu ada 6 langkah cuci tangan, dipraktekkan bareng-bareng nggih. Langkah pertama gimana? Menggosok tangan. Menggosok tangannya jangan gini nggih. Kok sabune tumplek, harus gini. Langkah kedua apa? Punggung tangan. Punggung tangan nggih, punggung tangan dulu. Punggung tangan. Yang ketiga baru gini ke sela-sela. Yang keempat mengunci. Yang kelima jempol. Yang keenam kuncup. Ini masih ke pilar yang ketiga ya, sudah berat ketiga. Air minum dan makanan rumah tangga. Ada 6 higien sanitasi pangan. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Jadi jenengan kalau belanja di pasar, belanjanya di pasar atau di rangkaian sayur. Kalau dekat pasar pasti di pasar semua, nggih. Itu jenengan pasti milihnya sayur yang seger. Kok nek busuk mesti nggak mau, gitu. Terus kalau milih daging, nggih, itu bagusnya malah dagingnya saya dirubungi laler. Kalau nggak dirubungi laler itu ada formalin, mesti di pengawet. Itu kuncinya. Terus yang ketiga, nyimpan makanannya harus di mana? Di kulkas. Yang ketiga, pengolahan bahan makanan diolah dengan matang. Jangan sampai ada ayam yang tengah-tengahnya masih merah. Pokoknya jangan sampai nih. Kalau ada pun jangan dimakan, nggih, ibu. Biasanya kan kalau jenengan daging dari buah atau MBG mungkin gitu nggih. Itu kalau merah-merah, ada merahnya jangan dimakan. Nanti kalau anak putra-putri ini jenengan dapat daging yang merah juga jangan dimakan, jangan boleh dimakan. Keempat, penyimpanan makanan, jenengan nyimpannya harus ditutup dengan tudung saji atau disimpan di tempat rak makan yang tertutup gitu loh bu, lemari makan itu juga boleh. Kelima, pengangkutan makanan. Keenam, penyajian makanan dengan piring dan sendok yang telah dicuci dengan bersih pakai sunlight, mama lemon itu. Terus air minum, jangan air minum pakai apa? Air galon yang isi ulang atau yang asli. Sekarang harganya berapa bu? Kalau di sini? 20, masih 20. 22, ada yang 26? Kemarin ada yang bilang 26 soalnya saya di WhatsApp. Yang merek apa gitu katanya? Yang mineral atau apa gitu 26? Iya. Ada yang pakai isi ulang harga 5.000? Nggak ada. Dibuat masak nggak apa-apa, ya. Tapi kalau diminum langsung jangan ya. Boleh diminum, tapi harus direbus dulu. Ada yang pakai air rebusan dari sumur PDAM? Nggak ada. Kalau ada itu malah bagus. Air rebusan sebenarnya, meskipun pakai sumur, iya banyak karunnya memang, tapi kan bisa disaring pakai kain. Itu cara tradisional, tapi malah lebih bagus bu. Iya, kesuwen. Paham aku. Akan sekarang itu milihnya yang praktis satsep gitu. Pilar ketiga, pengolahan air dan makanan. Nah ini contohnya yang tadi direbus gitu. Itu makanan diet itu bu. Contohnya di gambar. Ada jagung, ada telo. Kemudian ditutup dengan tudung saji, disimpan pakai timbul itu tertata rapi. Itu contohnya dimasukkan ke dalam kulkas. Pilar keempat yaitu pengamanan sampah. Di sini semuanya diangkut ya. Ada yang dibakar, tidak ada. Tidak ada yang dibakar. Ada yang dibuang di sungai. Ah mesti ono guyu ono sing guyu kok.
Ya tuh ada tuh dibuang di sungai. Mana mesti dibakar masa nggak ada? Ada banyak. Jangan ya, jangan dibakar. Mending ditimbun. Kalau nggak mau diangkut, itu bisa ditimbun kalau jenengan punya lahan. Kalau dibakar itu asapnya bu nanti memicu pencemaran udara. Nah udara kan jenengan yang hirup sendiri. Gitu, kok ambune sesat. Apalagi kalau punya bayi di sebelah kanan kiri rumahnya kan kasihan bayinya gitu. Sekarang kan kesehatan bayi itu nggak kayak bayi-bayi zaman dulu gitu bu. Harus diperhatikan baik-baik gitu. Kasihan kalau tetangganya punya bayi. Jangan ada sampah yang dibakar. Itu nih. Kalau di sungai juga nggak boleh loh ya. Nanti kan ada yang dibuang di sungai. Lebih baik ditimbun. Kalau jangan punya lahan itu ditimbun, itu nggak apa-apa. Nah ini dari 3R tadi kita bahas satu-satu. Ada reduce, yaitu mengurangi timbulan sampah. Plastik kan sekarang mahal nggih Bu Ibu. Nah itu diganti dengan tote bag. Jadi jenengan belanja ke pasar, ke minimarket, Indomaret, jenengan bawa tote bag daripada bayar lagi. Kalau di Indomaret bayar lagi tuh plastiknya. Nah, lebih baik bawa tote bag. Terus itu ada tisu diganti dengan kain lap. Itu reuse, pemanfaatan kembali. Contohnya itu ada tempat minum, dipakai tempat pensil. Jenengan juga bisa dibuat vas bunga, terus bak kondangan jenengan buat vas bunga terus digantung di depan rumah. Bagus lah ibu-ibu, cantik biasanya. Ini recycle, daur ulang. Sudah panggil daur ulang, mesti yang ikut TKK sering ya. Ada daur ulang, nanti plastik rinso dibuat tas, terus dibuat tapak meja, dibuat payung, itu banyak. Terus mengapa sampah harus diolah? Nah ini ada estetika, bau, kotor, dan tidak nyaman. Jadi jenengan kalau buang sampah di pinggir sungai, kok panas yang lewat, dilewati kan ambune gak enak gitu. Terus dilihat pun juga ndak enak dipandang. Terus ada pencemaran air tadi kalau jenengan buang di sungai, pencemaran udara yang saya bilang tadi kalau jenengan sampahnya dibakar. Yang ketiga, perkembangbiakan serangga dan vektor. Sama seperti yang tinja tadi, kalau dihinggapi lalat terus hingga ke makanan, ini juga sampah. Nanti lalat hingga di sampahnya kan bau, busuk, penuh bakteri, terus hingga ke makanan jenengan makan juga menyebabkan diare. Sama. Yang keempat ini penyakit diare, disentri, dan tifoid. Ini pilar kelima yaitu limbah cair, genangan air. Jenengan kan ada selokannya pasti ya, di depan rumah, entah di belakang, entah di kanan kiri, itu tertutup mau buatan. Tapi ada genangan airnya ada, atau mengalir aja. Yang penting kalau nggak ada tutupnya, yang lebih bagus malah yang selokan tertutup ya. Soalnya kan nanti baunya juga nggak enak. Kalau semisal nggak tertutup pun nggak apa-apa, asalkan jangan ada genangan air. Kenapa? Karena itu kan sumber penyakit, nanti jadi perkembangbiakan nyamuk untuk jentik. Nanti ada jentik, nanti ada nyamuk di BD, nanti ada yang kena di BD gitu kan. Nah ini dampak maksimal 5 pilar. Nanti menurunnya angka diare, stunting, dan infeksi lainnya. Ayo berubah lagi. STBM, lingkungan bersih, keluarga ceria dan sehat. Foto bareng-bareng dulu ya. Foto bersama. Monggo depan. Habis ini senang pemanasan. Mari menari 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. Hidup sehat, lingkungan bersih, jaga kebersihan tubuh pun jadi sehat. Mari menari 6
sela-sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Letakkan ujung jari ke telapak, kemudian gosok perlahan. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Mari, mari, mari menari, 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. Hidup sehat, lingkungan bersih, jaga kebersihan tubuh pun jadi sehat. Mari, mari, mari menari, 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. 1, 2, 3, 4 dan 6 langkah cuci tangan, mari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Gosok dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Insya Allah, nek habis cuci tangan, terus dikibatno atau dilapno rok atau dilapno tisu. Dilapno rok, daster, ngambil berbau-bau ngono ini. Jangan ya, dilap sama kain lap gak apa-apa, pakai tisu malah lebih bagus gitu. Kalau pakai tisu, tapi kan kalau tisu bu, mending pakai kain lap aja gitu. Mungkin ada pertanyaan, ibu-ibu? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri sedih dulu yo. Ambil aku sedih dulu. Karena suwi lebih cepat, lebih baik. Paling ibu-ibu ya senang, kayak sedih dulu. Nek suwi-suwi ngantuk. Mana ada banyak materinya, malah ngantuk. Sambung ya? Nggak ada pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada, saya akhiri. Dan salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun ibu-ibu nggih atas kerawannya. Semoga ilmu yang diberikan Mbak Devi bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu mengenai kesehatan lingkungan. Monggo, mumpung masih ada Mbak Devi. Pas, Pak. Alhamdulillah pas. Semoga enggak bablas nggih, pas tok nggih. Sebelumnya terima kasih. Saya cukupi hari ini. Monggo. Mari, mari, mari menari, 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. Hidup sehat, lingkungan bersih, jaga kebersihan tubuh pun jadi sehat.